Assalamualaikum Gus Muwafiq. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, ini akhirnya setelah sekian kali kami berusaha, akhirnya dapat juga dengan Gus Muwafiq ini. Sayang sekali di tengah situasi yang sedang seperti ini, bahwa kita harus bertemu secara virtual, tidak dengan secara fisik. Memang ketemunya untuk yang krisis-kritis saja kok. Tapi ini kan kita bulan Ramadan kali ini mungkin bagi Indonesia atau bagi beberapa orang ini adalah pertama kalinya dalam sejarah, Gus ya. Kita Ramadan dalam situasi pandemi seperti ini. Apa sih sebetulnya yang paling penting, yang hikmah yang harus diambil dari situasi seperti ini, Gus, dalam bulan Ramadan seperti ini? Ya, ini kan perjalanan peradaban. Semua orang itu akan mengalami sesuatu yang berbeda-beda. Ya kan? Dulu nenek moyang kita di lockdown sama Belanda. Iya kan? Bedanya bukan wabah tapi ya. Bukan, itu bahaya juga, keluar rumah ditembak sama Belanda. Nah, cuman kan sekarang ini dunia baru ini memang dunia yang memang serba lintas bangsa, lintas negara. Ya. Ini kan dunia baru. Dulu orang sampai ke satu negara aja susahnya luar biasa. Nah, ini kan sebenarnya adalah finishing touch. Jadi sentuhan terakhir lah peradaban manusia ini disentuh. Ya. Karena manusia sudah lockdown cukup lama sebenarnya. Dalam pengertian? Lah, kita ini kan peradabannya sudah peradaban lockdown. Zaman kita muda. Ya. Iya kan? Zaman kita muda nyari teman harus keluar rumah. Sekarang nyari teman kan tinggal tidur sambil di depan Facebook udah ketemu teman. Iya kan? Ya. Dulu ngabari orang harus keluar rumah. Betul. Sekarang ngabari orang sambil tidur lewat WA. Ya, jadi peradaban, ya. Iya. Dulu cari makanan keluar rumah. Ya. Sekarang cari makanan tinggal online. Ya. Oke. Nah, jadi peradaban baru kita ini sebenarnya kan peradaban yang sudah semi lockdown. Iya kan, sudah semuanya bisa dilakukan di dalam rumah. Anak sekarang menyebutnya sebagai peradaban mager gitu ya, malas gerak. Iya, gitu. Iya peradaban malas gerak. Jadi ini finishing touch. Ya. Cuman karena apa ya, peradaban ini percepatannya luar biasa. Ya. Kita WA aja 1 detik bisa keliling dunia. Ya, betul. Kita kirim gambar bisa keliling dunia sekarang. Ya. Nah, artinya bahwa penyakit pun akan menjadi peradaban dunia itu bukan sesuatu yang aneh. Budayanya orang Amerika bisa menjadi budaya dunia hanya dalam waktu setengah minggu, 2 minggu. Ya. Dan dunia ini kan hanya difasilitasi oleh peradaban baru ini, difasilitasi oleh permainan-permainan yang nggak banyak dilakukan orang. Ya paling ya kalau mau nyari apa, cuman 2 orang yang memfasilitasi, namanya Google. Cari apa tinggal dari dalam rumah lewat Google. Artinya kan sebenarnya peradaban ini kan sudah cukup dipersiapkan untuk berada dalam situasi manusia hidup di dalam kamarnya masing-masing. Cuman kena finishing touch ini aja yang kaget. Loh kok tiba-tiba nggak boleh keluar gitu aja. Nah bagi umat Islam sebetulnya ini juga bukan sesuatu yang baru. Bukanlah. Dari dulu ada, makanya kalau bicara masalah wabah, itu kan bahasa Arab toh, wabah. Wabah itu bahasa Arab. Dan itu bahasa itu sudah ada. Itu loh, semenjak zaman Rasulullah. Artinya situasi seperti ini dari dulu sudah ada. Cuman skalanya tidak seperti sekarang. Dan resep menyikapinya juga sudah tersedia sebetulnya. Sudah lah, jangan keluar rumah. Udah dari dulu ada. Kalau dalam mensikapi situasi itu jangan keluar rumah. Dari zaman segitu sudah ada. Nek wong Jawa malah menyebutnya pagebluk. Cuman skalanya. Skalanya. Ya, apapun kan skalanya berubah lah.
Nah, tetapi kan sekarang persoalannya umat Islam ini kan sudah terbiasa dengan ritual misalnya begini, sholat taraweh di masjid rame-rame. Idul Fitri juga harus meriah rame-rame. Tadarus juga rame-rame. Situasi membangunkan orang sahur dengan rame-rame. Nah, dalam situasi seperti ini, kondisi seperti ini, apa yang harus disesuaikan? Ya disesuaikannya ya jangan rame-rame itu aja. Iya kan? Ya. Ya jangan rame-rame. Kalau selama ini rame-rame ya jangan rame-rame. Ya. Kan gitu. Artinya bahwa Arab Saudi misalnya sudah memberi contoh. Ya. Ya bahkan untuk urusan ritual agama yang demikian berskala besar, Ya. di titik pusatnya agama, pemerintah Saudi bisa mempending itu semua untuk kembali kepada rumahnya masing-masing. Nah, artinya bahwa di luar tamsil-tamsil yang ada sekarang, nenek moyang kita juga sudah terbiasa dulu misalnya. Itu kan para wali itu ketika mencari Tuhan ada yang di tengah hutan, di tengah laut, Sunan Kalijaga jadi wali aja di pinggir kali. Ya. Ketemu kewalian itu ada yang di tengah hutan namanya Sunan Geseng. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketemu kewalian di tengah padang pasir. Kan gitu. Jadi sebenarnya ini kan tinggal kita mensikapinya seperti apa. Sholat misalnya, sholat Jumat ya ada yang harus rame-rame kalau dalam situasi normal. Tapi kalau sudah tidak bisa 40 orang, ya bisa berapa orang, bahkan 1-2 orang ada yang memperbolehkan Jumatan, tapi tidak pakai khotbah. Ini kan hanya aja lah. Bagaimana kita mensikapi, nggak rame-rame juga bisa, gitulah. Cuman persoalannya kan kemudian beberapa diantaranya kan misalnya sudah diberitahu, sudah ada fatwa ulama, sudah ada maklumat, udah ada imbauan-imbauan. Tapi tetap saja mereka merasa, loh kami tidak takut terhadap yang lain-lain kecuali takut terhadap Allah, takut terhadap Tuhan. Nah, persepsi-persepsi semacam ini bagaimana? Ya pasti ada lah persepsi. Itu kan dari dulu sudah ada. Persepsi itu kan juga bukan persepsi yang baru. Itulah namanya wasilah, gitu kan? Wasilah itu kan sudah diperbincangkan cukup lama. Itu jadi orang makan, itu yang kasih makan tetap Allah. Tapi wasilahnya adalah nasi, beras. Ya orang bisa sembuh karena sakit. Yang kasih kesembuhan siapa? Allah. Tapi dari dulu Allah juga kasih wasilah, mulai dari daun jambu untuk mencret, mulai rasem untuk dan dari dulu ada pilkina untuk malaria. Nah, persoalan bahwa kemudian kami nggak takut sama corona, kami hanya takut sama Allah karena corona ciptaan Allah. Boleh. Orang nggak takut sama singa nggak apa-apa. Singa itu ciptaan Allah. Tapi kalau kamu hanya takut kepada Allah, nggak takut sama singa. Kalau kelasmu orang biasa, tidurlah bersama singa. Pagi-pagi udah dimut itu sama singa. Artinya bahwa sebetulnya cara berpikir wasilah ini kan sebetulnya juga sudah cukup kenalkan lama. Lama sekali. Nah, persoalannya umat kita kan kadang-kadang ada yang menafsirkan begini, ada yang begitu. Nah, untuk yang begini-begini ini bagaimana? Gus Muwafiq punya resep seperti apa? Ya, harus banyak yang ngomong. Harus banyak yang ngomong, yang mengatakan. Kayak sekarang misalnya, ini haji kalau tidak ada, ini akan ada kiamat haji. Loh. Rasulullah pasca perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah itu nggak bisa pergi haji. Artinya di Masjidil Haram tidak ada haji. Karena waktu itu tidak ada semua umat Islam yang berhaji ke sana. Nggak bisa kan, karena perjanjian dengan orang Quraisy nggak boleh haji. Ya kan. Terus di Ka'bah pernah ada perang. Zaman Marwan bin Ja'far. Kalau tidak salah itu perang tahun 900-an berapa gitu perang.
sampai Ka'bah kena ketapel. Hmm. Ketapel yang ala Romawi itu yang gede itu. Itu ya. Ya, ambruk. Batu-batu besar itu ya. Ya, ambruk. Bahkan pernah ada yang lebih seru itu. Bani Qoromitpoh ketika memberontak itu di Ka'bah. Itu Hajar Aswadnya dicuri, dibawa lari ke kampungnya. Iya, betul. Ada pernah terjadi itu. Terus tahun 79 yang paling baru. Saat Juhaiman Al-Utaibi berontak di Makkah. Oh iya betul, yang kan itu menguasai Mekah ya. Menguasai Mekah, bahkan tidak ada Jumatan di Mekah. Iya. Nah itu juga mimpinya yang sama, bahwa kalau hari Jumat tidak ada Jumatan, itu akan ada kiamat. Maka pola pikir Juhaiman Al-Utaibi itu waktu memberontak, salah satunya adalah menobatkan Muhammad bin Abdullah, namanya begitu, menjadi Imam Mahdi. Sama namanya, menjadi Imam Mahdi. Jadi apalagi sekarang ini kan lagi berbarengan dengan tanggal 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat. Nah itu tafsirnya ada yang bilang kiamat, ada yang bilang akan ada ledakan. Nah sementara hadisnya sendiri ulama hadis ini khilafiyah. Ada yang menyebutnya dhaif, ada yang menyebutnya maudhu. Dan yang meramalkan itu kan sudah cukup banyak akan terjadi. Tapi bolak-balik kan meleset. Iya, bolak-balik meleset. Nah, artinya berarti berislam itu juga harus melek literasi ya. Melek literasi lah. Sumber sejarah. Islam kan literasi. Iqra, literasi. Makanya Allah menurunkan ayatnya dalam bentuk kalimat-kalimat. Artinya umat Islam harus belajar literasi. Dari Rasulullah pun literasi. Kan jadi, gitu. Cuman literasi ini kan mengalami 4 lompatan hermeneutika. Ada real life ini yang pertama. Kemudian berubah ke yang kedua menjadi narasi. Nah kalau narasi ini kan sudah subjektif. Kalau yang senang ceritakan baik, kalau yang jelek ceritakan buruk. Nah, kemudian lompatan yang ketiga namanya historiografi. Mulai ada penulisan. Nah, penulisan juga subjektivitasnya tinggi. Nah, baru kemudian yang keempat namanya ideologi. Orang yang baca literasi itu masuk ke wilayah ideologi. Nah, kalau ideologi ini ya sudah menjadi sebuah keyakinan. Makanya kadang kalau sudah menjadi literasi, menjadi ideologi, ditarik kembali ke real life, ditarik kembali ke historiografi, ditarik kembali ke narasi. Nggak bisa terima. Karena sudah mancep ya. Udah mancep, udah mancing. Nah, dalam situasi Ramadan seperti sekarang ini, dengan tadi pendekatan masih banyak sekali yang berpikir tentang spekulatif ya, spekulasi tentang bahkan ada yang sampai mengait-ngaitkannya dengan kiamat dan sebagainya. Apa sebetulnya pintu masuk kita untuk amalan terbaik selama bulan Ramadan ini, khususnya ketika wabah seperti ini, yang sebetulnya bisa selain tadi banyak orang bicara, banyak orang menganjurkan, apa yang kira-kira perlu dilakukan oleh pribadi-pribadi Muslim ketika nanti beribadah di rumah itu? Ya, pribadi per pribadi ya kembalikan sandaran kita kepada Allah. Itu loh, kembalikan lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali lagi kepada Allah. Kan gitu. Ya mohon selamat dari situasi seperti ini. Kan gitu. Karena pasti Allah tidak akan menguji hambanya melampaui batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti tidak itu. Kembali kepada Allah. Kan gitu. Nah, kembali kepada Allah ya ada caranya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ada kembali kepada Allah caranya Nabi Adam. Kan gitu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan ada sudah orang-orang yang sudah kembali. Nah, kita ini diajarkan ada yang bagaimana kalau kemudian kita selalu ada yang adzan sampai 7 kali, ada yang likhom satu biha harwar wabail hadimah al mustafa wal murtaba wabnahuma al fatimah. Ada yang begitu, ada yang
Apa bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un sama wa wasami'ul alim. Ya. Ada yang bismillah bismillah naudzubillahi wa qudrati min syarri ma najidu wa hadir. Banyak, ada yang sholawat tibil qulub. Ya. Macam-macam. Nah, ini kan semua kembali kepada Allah. Ya. Nah, kembalinya ini kan manusia per pribadi itu kan punya karakter yang berbeda-beda. Karakter-karakter orang berbeda dalam tingkat kepasrahannya kepada Allah. Lah, yang nggak bisa digeneralisir. Itu nggak bisa digeneralisir. Ada yang istilah dipikir seluweh, kan gitu. Ada yang mengatakan besok kiamat, alah kiamat aja kok dipikir, wong kiamat juga bareng-bareng nggak sendiri-sendiri. Jadi dalam situasi seperti ini tidak ada yang bisa mengeneralisir. Itu. Yang bisa mengeneralisir persoalan-persoalan seperti ini, perbedaan-perbedaan cara pandang hanya satu, apa? Negara. Negara yang bisa mengeneralisir harus begini, itu yang punya hak begitu negara. Otoritasnya satu. Otoritasnya sah negara, dilindungi undang-undang dan dilindungi oleh kesepakatan bersama dalam kehidupan. Ya. Kalau saya menghimbau, santri saya yang saya himbau, yang lain kalau mau ikut ya terserah, enggak ya enggak apa-apa. Tapi santri-santri saya anjurkan, saya ikut atau ini loh wiritannya. Waktu kemarin saya diminta istighosah dunia waktu acara PBNO, yaitu khususon orang NU terutama. Kalau yang lain mau ngikut, kan gitu. Ya kan, gitulah. Jadi, jadi masing-masing seruan itu punya ciri khas masing-masing dan intinya adalah apa? Kembali kepada Allah gitu ya. Ya, kembalikan diri kita, mendekat, fafirru ilallah, berlarilah kembali kepada Allah. Dengan caranya masing-masing. Ada yang tidak pernah sholat, tiba-tiba disuruh kembali kepada Allah dengan cara sholat. Oh, susahnya luar biasa. Iya, betul. Ada orang yang merasa dekat dengan Allah kalau sudah bersedekah. Yang ini sedekah. Ada yang merasa dekat dengan Allah kalau sudah ke kuburan. Ya, lagi ke kuburan. Iya, betul. Kan tidak bisa kemudian digeneralisir dengan tiba-tiba. Yang biasanya nggak sholat terus tiba-tiba mendekat disuruh dengan sholat. Waduh, susahnya luar biasa. Yang penting tidak bermaksiat. Nah, kaitannya misalnya kayak sekarang kan negara punya otoritas melarang mudik. Lebaran. Itu negara. Nah, dalam konteks ini negara punya alasan yang jelas. Alasan jelas. Untuk mengatakan seperti itu. Nah, pandangan Gus Muafiq sebagai orang yang selain pendakwah tetapi juga budayawan, saya bisa bilang seperti itu karena kajian budayanya. Nah, mudik ini kan sudah jadi budaya yang lama ini. Akan ada tatanan baru tidak dengan kondisi seperti ini? Jadi intinya itu kan satu. Gitu. Jadi sumu lihilalin waftiru lihilalin. Berpuasalah ketika kamu sudah lihat hilal. Dan berbukalah, artinya berlebaranlah. Nah, yang inti itu kan lebaran. Sudah 1 Syawal. Berbuka gitu ya. Berbuka, sudah berhenti puasa. Terus kemudian temannya itu yang banyak. Kan gitu. Ritualnya yang banyak. Ritual yang syar'i namanya sholat Idul Fitri. Itu ritual yang syar'inya. Yang syar'inya itu pun sunnah. Gitu loh. Artinya bagi yang tiba-tiba ketiduran atau bagi yang tiba nggak usah lah, sunat aja juga boleh karena itu tidak wajib. Nah, itu intinya kan di situ, temannya yang banyak. Temannya. Nah, itu yang namanya budaya itu kan temannya itu. Melahirkan mudik, melahirkan halal bihalal, melahirkan tuker uang. Ini kan temannya. Nah, ini kan temannya. Puasa itu sebenarnya juga apa? Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu puasa. Tidak makan semenjak imsak itu sebelum subuh atau khaitil abyadi, khaitil aswadi, sinar putih dan sinar hitam. Udah nggak makan itu aja. Lah temannya yang banyak.
Temannya yang sunat namanya taraweh. Ya. Ya lah, yang nggak sunat itu, yang nggak taraweh, temannya tuk-tik pukul kentongan. Temannya yang tidak syar'i tapi menjadi bagian dari puasa, ngabuburit, ya, pola, mercon. ini temannya. Yang syar'inya itu cuma jangan makan sebelum subuh sampai maghrib. Begitu. Maghrib pun syaratnya bukan adzan, tapi waktu maghrib. Kalaupun belum adzan, tapi sudah masuk waktu ya. Sudah masuk waktu. Itu kan itu. Jadi intinya lebaran, puasa, itu intinya cuma itu. Yang banyak itu temannya. Seperti orang itu tidak takut sama hujan. Tapi temannya itu yang banyak, karena kalau sendiri kan tetes hujan. Temannya gerojok-gerojok itu yang membuat orang takut hujan. Intinya nyamuk itu juga nggak menakutkan, temannya yang banyak. Artinya dengan wabah corona ini, mungkin kalau kita sebut sebagai semacam kayak berkah, berarti orang kembali ke inti. Orang bisakah diartikan seperti itu? Orang kembali ke inti, orang kembali merenung tentang spiritualitas inti dari Ramadan dan juga Lebaran gitu misalnya. Asal jangan emosi pokoknya. Bisa kembali ke inti asal tidak emosi. Misalnya emosi itu misalnya gimana? Oh ini kalau nggak keluar makan apa? Wah itulah emosi. Ini negara tidak mengambil sikap. Orang suruh lockdown nggak dikasih makan. Nah ini emosi. Seolah-olah ini persoalannya orang Indonesia, enggak, seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Betul. Ini kan bukan fenomena Indonesia. Ini fenomena banyak. Apakah kemudian kita mau nyontoh India terus pakai rotan dipukuli gitu. Sampai pantatnya bengkak gitu ya. Pantatnya bengkak. Atau mau menyontoh kayak Korea Utara. Mendapat wabah cuman tidak lebih dari setengah jam. Karena diselesaikan gitu. Jadi sikapi aja. Nggak semua orang mengalami hidup seperti ini. Nggak semua orang mengalami. Kita ini generasi emas. Generasi emas yang dipacu oleh peradaban tidak lebih dari 20 tahun. Nggak semua orang ngalami. Nikmati aja. Nggak semua orang ngalami kok. Iya kan, kita ini dari mesin ketik sampai ke komputer, sampai ke smartphone itu tidak lebih dari 20 tahun. Saya waktu kecil masih ngalami ngeruk-ngeruk tanah, terus tak sikut gini, terus tak kencingi. Nah, itu belum 20 tahun. Sekarang sudah berubah percepatannya. Diceritakan ke anak-anak juga kita dianggap ngibul. Ini percepatan luar biasa kehidupan ini. Dulu zaman kita kecil, sawo jatuh, bekasnya codot, kita makan, nggak sakit. Sekarang salaman sama orang aja takut. Ini kan pelajaran yang luar biasa pada manusia. Bahwa percepatan manusia itu pada satu titik manusia akan kerepotan. Makanya jangan serakah lah hidup itu. Kan gitu, karena pada akhirnya manusia yang sulit. Pengennya kan makan tidur itu kan keinginan semua manusia. Begitu sekarang disuruh makan tidur. Inilah percepatan, nggak semua orang alami. Itu hanya peradaban kita lah ngalami, manusia di lockdown itu hanya peradaban kita. Peradaban lain nggak ngalami. Nenek-nenek kita, kakek-kakek kita di lockdown sama Jepang, di lockdown sama Belanda. Artinya sama dengan kesulitannya masing-masing, hanya era dan modelnya yang berbeda. Berbeda eranya. Berbeda. Bung Karno di lockdown sama Belanda sampai ke ND. Betul. Sampai ke Bengkulu. Itu kelas pemimpin besar aja di lockdown sama Belanda zaman segitu. Iya. Coba kita bisa bayangkan. Di lockdown sama Belanda. Jadi, apalagi kalau kita ini cuma di lockdown sama Corona. Artinya berarti
jangan berputus asa, jangan berputus asa, jangan berburuk sangka, jangan terhadap Tuhan, terhadap iyalah, perintah Tuhan. Jadi, iya, nikmati saja, kira-kira begitu Gus ya? ya dinikmati aja dulu lah. Ya. Karena pasti akan ada mekanisme kehidupan baru. Pasti ada lah mekanisme kehidupan baru, cuman siapa yang mikirin itu? Nggak banyak orang. Ya. Dulu Kalau peralihan, bagaimana? Dulu peralihan gimana? Ya dulu misalnya apakah kebayang dari barter ke uang? Nggak kebayang. Ya. Pertama waktu beralih dari barter ke uang, bingung semua orang. Ya. Kemudian dari uang ke sistem digital, toyol bingung. Nyuri uang nggak bisa lagi di ATM. Nanti lewat smartphone. Peralihan. Iya. Ya. Dulu orang bisa melakukan cara kayak begini, itu harus tirakat 40 tahun. Ya. Untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan jin atau dari mana. Ya. Itu sekarang tinggal beli paketan pakai Zoom. Ya. Nah, itu pensiun. Kalau sudah berbicara tentang peradaban, itu terkadang memang kadang aneh dan aneh, kaget dan kaget. Tapi nggak apa-apa. Peradaban milenial di lockdown cuman 3 bulan aja itu kan biasa lah, peralihannya cuma butuh 3 bulan. Ya, nah kira-kira dalam imajinasi atau dalam bayangan Gus Muwafiq, cara baru seperti apa kira-kira setidak-tidaknya yang nanti akan muncul, yang bolehlah kita katakan sebagai apa ya? Apakah sinkronisasi atau koreksi atas hal-hal yang mungkin selama ini terjadi setelah wabah ini nanti berlalu? Ya pasti, tapi itu kan sifatnya ada yang berskala lokal, ada yang berskala internasional. Ya. Kan gitu. Dalam konteks lokal. Ya konteks lokal pasti akan ada budaya-budaya baru yang muncul. Ya, budaya kebersihan, orang lebih berhati-hati, kan gitu. Pasti ada lah ini. Tapi saya juga belum bisa ngomong kira-kira apa. Itu pasti ada yang baru, nanti ada yang baru lah. Mau kita aja baru 1 bulan dulu sampai nyari-nyari saya mau wawancara aja nggak bisa. Tiba-tiba bisa. Tiba-tiba bisa. Udah hampir 1 tahun nyari dan nggak pernah punya kesempatan. Iya. Selalu meleset terus. Sekarang meleset terus, janjian juga meleset, sekarang bisa. Ya kan ini kan pasti ini cara baru nanti. Ada cara baru. Orang jadi ketika dunia seperti ini ternyata yang mikirin sudah ada. Zoom misalnya udah mikirin dia cukup lama. Lah kita jadi pemakainya. Ya, dulu orang nyari alamat itu susah. Nyari pengetahuan susah. Ternyata yang mikirin cuma 2 orang. Bikin Google. Iya kan? Dia bikin Google. Dulu orang nyari temannya yang jauh susah. Akhirnya ada 1 orang aja yang mikirin gimana sih biar dunia gampang. Yang mikirin namanya si Mark Zuckerberg. Facebook ya. Ya Facebook. Dulu orang kemana-mana susah. Akhirnya ada yang mikirin. Kan gitu. Wright bersaudara mencoba bikin pesawat. Makanya sekarang siapapun yang mau pergi kemana-mana, yang memfasilitasi kalau nggak Boeing ya Airbus. Kan gitu. Dulu orang mana berpikir bahwa semua orang bisa bertransaksi. Ternyata yang akhirnya mikirin itu nggak banyak, tapi bank. Sehingga orang dimanapun cuma bisa pakai Visa 1, Citibank, pakai apa, pakai bank. Itu kan hanya nanti juga begitu. Dalam situasi seperti ini akan ada beberapa orang yang mikir, kira-kira kalau dalam situasi manusia itu di lockdown oleh penyakit seperti ini, akan ada cara yang termudah mensikapi seperti ini, tanpa orang harus keluar rumah, orang bisa makan, dan tidak lagi ribut karena orang di lockdown, pasti sudah ada yang mikir. Dan itu akan menjadi teknologi baru, cuman kita kan nggak kepikiran itu. Satu perangkat otak kita nggak cukup. Tapi kan pelatuk-pelatuk ya, kayak Gus Muwafiq ini berfungsi sebagai peletup lah, peletup. Iya.
Ada yang mikir. Jadi mesti Ya. ada yang mikir. Nah, biasanya kalau yang mikir itu mah nggak banyak orang. Ya. Karena kalau yang mikir itu, kenapa nggak banyak orang? Karena kemudian itu menghasilkan satu teknologi. Ya. Dan teknologi itu pasti menghasilkan satu gerak industri. Ya. Nah, industri ini terkait dengan masalah finansial, masalah uang. Nah, orang kalau sudah berbicara uang, kadang kan orang cuma tidak boleh ikut, cuma jadi supporter aja. Nah, kan itu kebanyakan kan begitu. Ya. Dunia ini kan nggak banyak yang ngatur kan, yang ngatur kan cuma kelompok-kelompok kecil aja. Ya. Kan gitu. Dunia perbankan yang ngatur cuma berapa gelintir orang. Nah, dunia media yang ngatur cuma berapa gelintir orang. Ya. Ya itu kita bisa wawancara gini, yang ngatur ternyata juga Zoom. Ya. Nah, yang memfasilitasi Skype, yang memfasilitasi handphone, yang mikirin juga nggak banyak. Nah, pemenang-pemenang ini memang nggak banyak. Itu dari dulu begitu. Banyak. Nah, negara-negara yang menjadi pemenang berbeda dengan negara-negara yang jadi supporter. Negara-negara yang jadi pemenang nggak ada yang mikir sebentar lagi kiamat. Tapi negara-negara yang support sistem dari para pemenang selalu berpikir wah ini kiamat ya. Ya salah. Itu berarti salah. Ini itu masa pesimisme ya? Ya, tapi ada dalilnya. Oh. Nah, cuma dalilnya dipercepat itu aja. Ya Rasulullah sudah mengatakan akan ada kiamat lewat Allah, di kiamat. Sudah pasti terjadi, tapi nggak usah dipikir percepat. Ini kan dipikir dipercepat tentang apa kekuatan Islam baru, negara khilafah, apa ini kan hanya mempercepat aja. Dulu dibayangkan di Palestina, ya kan bisa. Ya kan Ratu Adil itu berapa kali dibayangkan. Kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 99 akan ada kiamat. Nah, sekarang sudah jauh lewat. Sudah jauh lewat. Tiba-tiba orang Jawa ikut mikir tanggal 9 bulan 9 tahun 99 kiamat. Akhirnya konslet. Karena orang Jawa pakai pemikiran jangka Joyoboyonya. Apa jangkanya Joyoboyo. Joyoboyo ngeramalnya pakai tahun Saka. Tapi jangkanya menggunakan jangka Masehi tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Ini kan namanya konslet berpikir. Tidak kompatibel ya. Tidak kompatibel. Jadi ini nggak banyak kok. Dunia ini yang mainin juga nggak banyak. Yang lain kan pemakai. Nah, dalam konteks seperti ini maka literasi umat Islam harus seperti apa, Gus? Harus diperkuat, harus diperkuat, membaca, ya turos-turos Islam, sejarah-sejarah besar agama, biar nggak selalu mengkaitkan ini dengan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dikait-kaitkan, gitu loh. Sudah kiamat kurang 2 hari, kalau kita masih bisa tanam lah. Urusan kiamat, urusan besok, bareng-bareng aja kok dipikirin itu kenapa sih? Kiamat itu kan bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Jadi nggak perlu khawatir. Alah khawatir, kiamat bareng-bareng. Baik. Ya, terakhir Gus, silakan mungkin ada pesan di bulan Ramadan ini kepada seluruh umat Islam, apa yang terbaik yang perlu kita segera lakukan seketika saat ini demi untuk kehidupan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Ya, ginilah. Jadi kan kita ini ada pesan khusus. Itu yang sangat khusus dari Allah. Jadi ada watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Jadi itu surat At-Tin. Ya, jadi surat At-Tin ini memberikan gambaran bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sudah baik. Nah, gitu kan? Manusia itu sudah baik, dibikin Allah baik. Jadi manusia sendiri itu sudah makhluk baik, sudah nggak dikasih tanduk. Artinya sudah tidak tanduk-tandukan. Tidak dikasih taring, artinya sudah tidak cokot-cokotan.
Tidak dicaci cakar, artinya sudah tidak perlu cakar-cakaran sebagaimana makhluk yang lain. Jadi manusia sendiri itu sudah baik. Itu yang harus dipegang. Maka kebaikan manusia kita pertahankan, manusia ini yang baik. Sudah baik. Lah, kebaikan manusia ini menjadi sempurna ketika dia kenal dengan agama. Sempurna kebaikannya. Aman wa amilus sholihat. Ngerti iman dan perbuatan baik. Kan gitu. Nah, ini tugasnya kiai, tugasnya ulama. Akan tetapi kebaikan manusia itu akan menjadi hilang. Agama menjadi hilang kalau tidak ada keamanan. Nah, kan? Makanya di situ watini wa zaitun wa turisini wa hadzal baladil amin. Demi buah tin. Ini ada ulama yang menafsirkan bahwa ini adalah simbol Nabi Nuh. Wa zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Turi sinina simbol Nabi Musa, ini simbol ulul azmi semua. Nah, Rasulullah itu simbolnya wahadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Dan itu, nah, makanya manusia yang baik oleh para ulama dijaga, diajarkan bagaimana bisa melakukan punya iman dan perbuatan baik. Lah, saatnya ini kita ini kan mau melakukan apa yang disebut iman dalam perbuatan baik, gitulah. Beriman dan berbuat baik itu ada yang bisa dilaksanakan dalam saat normal, ada yang dalam saat yang tidak normal. Dalam saat normal ya biasa, sholat ya normal. Tapi kalau nggak normal bisa dijamak, bahkan bisa dikosor. Zakat itu kalau normal harus dikeluarkan, kalau nggak normal marah menerima zakat. Puasa itu dilaksanakan secara normal. Kalau nggak normal, maridon aw ala safarin, fa'iddatun min ayyamin ukhar, bisa diterima. Haji itu kalau normal ya dilakukan. Kalau nggak bisa normal, man istata'a ilaihi sabila, yang kuat karena apa, ada kemampuan untuk sampai ke sana. Jadi agama itu ada batas normal, tapi dalam situasi nggak normal ada jalan keluarnya. Pahalanya bahkan bisa jadi lebih besar dari yang nggak normal. Seperti orang sakit. Tidak bisa lagi sholat sambil duduk, dia sholat sambil tidur. Apa pahalanya berkurang? Ya tidak. Falahum ajrun ghairu mamnun, dia diberi suatu pahala yang sama sekali tidak berkurang. Itu aja kok susah. Tarweh ya kalau bisa dijalankan bareng-bareng jamaah. Kalau bisa ya yang banyak 20 rakaat, 3 witir. Kalau kebanyakan 8. Kalau masih kebanyakan, ya 2 rakaat selalah gitu. Kan gitu. Kalau bener-beneran siapa yang paling bener, ya nggak ada yang tahu. Yang paling bener siapa. Yang penting, yang kadang itu ada yang nggak jalanin sama sekali. Sholat, ya gitu. Lah ini kan ada situasi yang nggak normal. Maka biasa aja, ibadah semampunya. Dan itu, ibadahlah semampunya. Kalau ada haqqatu qoti, ada mastata'tum. Nah kan ya kita jarang nyampaikan yang mas tato tuh itu jarang disampaikan. Haqqatu terus ya. Haqqatu terus. Loh itu loh. Makanya ada wilayahnya masing-masing. Manusia yang sudah baik kita pelihara. Di situ tidak pandang agama, tidak pandang apa. Manusianya semuanya baik. Nah, agar amanu wa amilus sholihat dijaga oleh para kiai. Nah, agar bangsa dan negara aman dijaga oleh aparatur pemerintah, ada TNI, ada Polri. Nah, jihadnya berbeda-beda. Jihadnya TNI Polri menjaga keamanan bangsa dan negara. Jihadnya para ulama menjaga orang tetap aman wa amilus sholihat. Agar apa? Manusia yang baik tetap terjaga. Itu. Baik. Terima kasih sekali Gus Muafik. Mudah-mudahan bagi Sobat Medcom ini memberikan pencerahan. Intinya adalah kita tidak perlu lagi kita mengeluh. Kita kembali kepada Allah, kita relax, tapi kita tetap dalam situasi yang memperbarui kemampuan kita dari hari ke hari, memperbaiki literasi kita dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa menjadi umat yang unggul, bangsa yang unggul, termasuk sebaik-baik manusia tadi itu. Dan ini yang terpenting adalah semoga pemimpin-pemimpin kita diberikan kekuatan. Amin. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi diberi kekuatan. Amin. Bapak Kapolri diberi kekuatan.
Bapak Panglima ABRI diberi kekuatan. Para ulama diberi kekuatan. Semua diberi kekuatan. Untuk apa? Melangsungkan kehidupan. Karena insya Allah manusia nggak punah lah. Nggak punah. Kalau dinosaurus memang pernah punah. Jadi makhluk di dunia ini yang punah kan sudah banyak. Dan insya Allah manusia nggak punah.